Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu, barangkali ada yang sakit ataupun yang izin ya. Astri hadir, Yani hadir, Yusi hadir, Zeni hadir. Ya alhamdulillah semuanya pada masuk ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Nah, sebelum belajar sebagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, supaya memupuk rasa nasionalisme serta menanamkan nilai patriotisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baiklah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke sampai akhir. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum lanjut ke materi pembelajaran agama Islam tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Pelajaran apa? Ya, pelajaran meneladani Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya betul, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang bagus atau yang mulia atau yang terpuji ya. Selanjutnya Pak mau mengecek dulu, mau menanyakan dulu tentang kaitan dengan materi indahnya saling berbagi dalam keragaman. Apakah atau pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Ya, pernah. Di mana kalian bertemu mereka? Di suatu tempat, di tempat wisata. Apa yang kalian lakukan kepada mereka? Bersalaman, bersapa. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Nah, tujuan pembelajaran dari materi indahnya saling berbagi dalam keragaman yaitu satu, kalian bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal dengan benar. Dua, bisa menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Tiga, bisa mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Empat, bisa saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian dengan benar. Kelima, bisa meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Keenam, bisa menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran materi pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, lihatlah gambar yang sudah Bapak tayangkan di papan tulis melalui infocus atau proyektor. Ada beberapa gambar ya, bagus. Itu gambar menunjukkan orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Konghucu, dan orang Hindu.
Mengapa kalian bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Karena kelihatan dari kostum pakaiannya yang dikenakan ya. Ya, pintar. Ajaran kebaikan agama Islam dan bukan agama Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Karena Islam adalah agama yang bisa membawa keberkahan, bisa membawa kebaikan, bisa membawa kebahagiaan bagi umatnya yang menjalankan perintahnya, yang menjalankan syariatnya, tentu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasul yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki beraneka-ragaman agama. Ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Ya, pintar. Ada 6 agama ya. Satu, agama Islam. 2, agama Katolik. 3, agama Protestan. 4, agama Hindu. 5, agama Buddha. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Semuanya itu diakui di Indonesia. Beberapa contoh perilaku yang menghargai atau menghormati atau bertoleransi antar umat beragama atau perbedaan agama. 1. Kita tidak boleh mengganggu urusan agama orang lain ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Nah, seandainya di kelas kita ada yang beragama, yang berbeda agama dengan kita, seperti dia beragama Katolik mamanya atau nah, ketika dia hari Minggu, karena orang Katolik atau orang Kristen itu ibadah ke gerejanya pada hari Minggu, kebetulan lewat depan rumah kita, maka kita tidak boleh mengganggu atau kita tidak boleh mencegahnya. Seperti mengganggu itu menyalakan petasan di depan tempat ibadahnya atau mengendarai motor dengan keras, suaranya bising, knalpotnya, nah, tidak boleh itu ya. Atau mengganggu hari raya mereka itu. Paham ya? Aha. Yang kedua, tidak boleh memaksakan keyakinan agama orang lain untuk mengikuti keyakinan agama kita. Nah, tidak boleh. Walaupun agama Islam merupakan mayoritas, kita tidak boleh memaksakan orang Kristen atau orang Konghucu atau orang Hindu atau orang Buddha untuk dipaksakan ikut keyakinan agama kita. Nah, sebaliknya, orang non-muslim tidak boleh memaksakan orang Islam untuk mengikuti keyakinan mereka yang berbeda agama, walaupun satu darah, satu keluarga, saudara gitu. Tidak boleh ya. Yang ketiga, tidak boleh mencela, menghina agama orang lain dengan alasan apapun. Nah, seperti di kelas umpamanya ada teman kita yang beragama Hindu, maka kita tidak boleh menghardiknya, tidak boleh mencelanya. Saya tidak mau berteman atau bergaul atau bersahabat dengan dia karena dia berbeda agama, dia mah menyembahnya patung gitu. Tidak boleh. Kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Nah, ada juga contoh sikap yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. 1. Berteman tidak boleh membedakan agama, ras, suku, adat, dan budaya. 2. Membiasakan membantu teman, saudara orang lain meskipun berbeda agama, ras, suku, adat, dan budaya. Yang ketiga, bekerja sama atau tolong menolong apabila ada teman yang berbeda agama ketika akan merayakan hari raya. Berteman
berteman tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih kasih. Walaupun teman bermain kita orang Katolik atau orang Kristen atau orang Buddha atau orang Hindu atau orang Konghucu, berteman sehari-hari, berteman di kelas atau berteman dalam belajar di luar sekelas gitu. Apapun dia agamanya, apapun dia rasnya, mau ras Cina, ras Arab, ras India, atau sukunya, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Padang, suku Aceh, dan lain-lain. Atau berbeda adatnya dan budayanya gitu, kita tidak boleh ya. 2. Membiasakan membantu teman saudara lain meskipun berbeda agama, ras, suku, adat, dan budaya. Nah, jika ada teman kita yang sakit, yang orang tuanya mendapat musibah seperti bencana longsor, bencana banjir, atau mau membangun rumah, membersihkan halaman, membersihkan selokan, kita tidak boleh membedakan. Jadi bantulah teman sesuai kemampuan kita, baik oleh dengan materi maupun non materi. Karena membantu itu bisa dengan materi kalau punya, bisa dengan ilmu atau pemikiran atau pengetahuan, bisa dengan tenaga, juga bisa dengan pakaian, sesuai kemampuan kita. 3. Bekerja sama atau saling tolong menolong apabila ada teman yang beragama ketika akan merayakan hari raya. Nah, umpamanya orang kita hari raya orang Islam, hari rayanya adalah hari raya apa? Idul Fitri, Idul Adha, terus Muharram ya, peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati Isra Mi'raj atau biasa disebut Rajab. Nah, boleh orang Kristen membantu kita seperti membantu membuat kue, membuat makanan, mengantarkan minuman gitu, dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini apakah kalian paham sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan, sudah jelaskan tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman? Ya, sudah paham. Ya, kalau begitu sebaliknya Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian, namun kalian bentuk dulu kelompok. Karena kelas 4 berjumlah 30 orang, silakan buat kelompok sebanyak 6 kelompok, jadi masing-masing 5 orang. Nah, silakan. Ya, sudah terbentuk ya. Setelah sudah terbentuk, silakan oleh perwakilan kelompok tulis tugas nomor 1, menuliskan beberapa keragaman di Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, tuliskan contoh perilaku baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3. Tuliskan perilaku baik terhadap manusia. Yang 4, tuliskan contoh perilaku baik terhadap alam sekitar. Nah, silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Lalu kalau sudah beres, presentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, terus terima kasih ya. Nomor kelompok 2 ya, terima kasih. Kelompok 3 ya, terima kasih. Kelompok 4
Ya, terima kasih kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 6. Ya, terima kasih kelompok ya. Alhamdulillah kalian secara keseluruhan sudah pada mengerti ya atas pertanyaan yang Bapak ajukan, bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi, kalian kan disuruh menuliskan beberapa keragaman di Indonesia. Keragaman di Indonesia itu banyak, keragaman suku, keragaman agama, keragaman Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman suku seperti ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Padang, suku Aceh, suku Madura, suku Betawi, suku Baduy, dan suku-suku bangsa di Indonesia yang lainnya. Terus keragaman budaya juga, keragaman bahasa, nah, keragaman adat istiadat, dan keragaman senjata khas daerah serta makanan khas daerah masing-masing. Ya, bagus jawabannya. Terus kalian pertanyaan nomor 2, kalian disuruh menuliskan berlaku baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu antara lain melaksanakan salat wajib 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, terus mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, dan kalau sudah bayar nisab, dan berperilaku baik kepada orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan. Jawaban nomor 3, perilaku baik terhadap manusia itu tadi saling tolong menolong, saling menghargai, itu bertoleransi terhadap orang lain, karena sesama manusia itu kita adalah saudara gitu. Walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan gitu. Kita boleh saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal kemanusiaan, asalkan jangan saling tolong menolong dalam mencampur adukan keyakinan ibadah itu, yang tidak boleh itu ya. Jawaban nomor 3, perilaku baik terhadap alam sekitar. Nah, perilaku baik terhadap alam sekitar itu adalah ya, contohnya kita kalau punya tanaman disiram tiap hari, baik pagi maupun sore, dirawat. Kalau punya binatang dikasih makan, dikasih minum gitu ya, dikandangin, jangan diabur, nanti masuk ke kebun orang lain kan bisa jadi masalah nantinya gitu. Nah, mengapa kita harus saling hormat menghormati? Karena indahnya saling menghargai satu sama lain dalam keagamaan itu adalah merupakan sunnatullah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa akur, rukun, harmonis, tentram, aman, damai, kondusif satu sama lain. Ya. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberi tugas individu ya. Bapak akan bagikan pertanyaannya ini melalui lembar catatan. Satu orang satu, pertanyaannya hanya 5 saja. Nanti oleh kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kalau sudah silakan kumpulkan dan hasilnya nanti akan dibagikan pada minggu depan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa kita sebagai orang Islam jangan mengklaim, jangan merasa bahwa Islam itu agama
yang paling benar terhadap orang lain yang berbeda agama, walaupun agama Islam adalah agama yang paling mulia, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jagalah persatuan, jagalah persahabatan, jagalah pertemanan dengan orang yang berbeda agama, dan saling membantulah dalam hal kebaikan. Jika ada teman kita ya walaupun beda agama, beda suku, beda ras yang perlu bantuan, kita jangan sungkan, jangan segan, jangan menghindar, tapi bantulah. Karena siapa tahu di akhir kemudian kita juga membutuhkan uluran tangan bantuan mereka. Karena kalau kita berbuat baik kepada mereka, mau menghargai, menghormati mereka, tentu mereka juga pasti menghargai dan menghormati kepada kita. Semoga materi yang dibahas pada pertemuan ini dapat bermanfaat oleh kalian semua dan kalian bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah, dengan bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.